Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di masjid yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada cerita seorang kaya. Cerita orang kaya yang dari awal, sejak dia remaja, dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan menjadi orang sukses dalam kehidupan. Diawali dari masa remajanya, ada keinginan untuk mendapatkan seorang istri yang sudah dia pilih. Ditakdirkan oleh Allah, dia bisa mempersunting seorang perempuan pilihannya. Dalam bahtera kehidupannya dia jalani, dia sukses berumah tangga, sukses dalam kehidupan usaha, sukses dalam kehidupan menjadi orang yang serba kecukupan dalam fasilitas hidup. Dalam fasilitas kehidupannya tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Waktu terus berjalan, dia punya anak-anaknya sukses, usaha-usahanya makin berkembang. Terus pada satu saat sampai pada masa usia tua, maka satu persatu menjauh darinya. Istrinya meninggal, anak-anaknya yang dulu selalu bersamanya tidak lagi bisa membersamainya dalam kehidupan. Tinggallah dia seorang diri di sebuah istana yang luar biasa, istana yang megah dan mewah. Pada satu kesimpulan dia mengatakan, dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya yang dulu saya kejar, satu kata yang belum saya dapatkan, yaitu bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga dia katakan orang kaya yang sukses dalam segala kemewahan dan fasilitas hidupnya, dia katakan satu kata itu tidak ada dalam hidup yang namanya bahagia. Sehingga dia katakan yang namanya bahagia itu adalah semu, kalimatun, sebuah kalimat ikhtaraha, yang diciptakan oleh orang-orang yang hanya mengejar khayalan. Itu dia. Jadi yang namanya bahagia itu nggak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat dalam kehidupan dunia kita, ada orang bekerja dari pagi sampai sore, kerja sore sampai malam. Tidak ada satu kata yang diinginkan kecuali adalah kebahagiaan. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah memang benar bahagia itu ada atau tidak ada? Kita sendiri kalau ditanya apakah kita bahagia, jawabannya kira-kira gimana? Kira-kira kita kan mungkin bahagia.
Senyum saja, berarti bahagia. Berarti orang bahagia itu senyum. Bila masih mata kuriheng, bahagia. Ya, wajar. Masih bisa tersenyum, bahagia. Apakah itu yang disebut bahagia? Atau bahagia itu senang? Atau bahagia itu gembira? Atau bahagia itu adalah keceriaan dan terhibur? Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga ketika kita mengatakan saya bahagia, terus kita mengungkapkan kebahagiaan itu, kira-kira bagaimana? Atau yang namanya bahagia, bahasa Indonesia as-sa'adah, kebahagiaan itu enggak ada sekali. Sehingga muncul pertanyaan, ma huwa as-sa'adah? Apa yang disebut bahagia? Sulit untuk didefinisikan, sulit untuk diungkapkan gitu. Sehingga ada seorang penulis menulis sebuah buku, judulnya As-Sa'adatu Kama Yarahal Mufakkirun. Kebahagiaan sebagaimana yang dipahami oleh para pemikir. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu kita muncul lagi pertanyaan, wa aina as-sa'adatu? Di mana letak kebahagiaan itu? Orang kaya yang hidupnya mewah, yang luar biasa, tak pernah kekurangan satu apapun dari sisi fasilitas kehidupan. Dia merasakan tidak ada yang namanya bahagia. Bapak Ibu rahimahullah, apakah kebahagiaan itu ada pada harta yang kita miliki? Banyak orang-orang kaya yang merasa tidak bahagia. Bahkan dengan kekayaannya dia bisa menderita. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang munafik yang kaya. Surah At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan menakjubkanmu dengan membuat kamu takjub terhadap harta yang mereka miliki. Anak-anak yang sukses. Fa innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah memberikan harta kepada orang-orang munafik, anak-anak yang sukses. Itu Allah ingin mengazabnya dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu rahimahullah. Belum tentu orang punya harta yang banyak itu adalah orang yang paling bahagia. Demikian juga belum tentu orang-orang yang punya keturunan, punya zuriat yang sukses semua, belum tentu membahagiakan bagi orang tuanya. Belum tentu orang yang punya posisi jabatan yang tinggi juga bahagia. Banyak juga kita lihat setelah posisi jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, berakhir di mana? Berakhir di penjara suka miskin. Tapi ada satu sisi yang nggak punya apa-apa, hidupnya cukup untuk makan satu hari penghasilannya, tapi kelihatannya dia tenang, tentram, damai. Apakah itu yang disebut bahagia? Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu, semua orang, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, kata-kata bahagia itu adalah merupakan impian semua orang dalam kehidupan. Aku ingin hidup bahagia. Tetapi apakah kita menemukan yang disebut bahagia itu sendiri? Bapak Ibu rahimahullah. As-sa'adat, kebahagiaan. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Iman wal Hayat, iman dan kehidupan. Beliau mengatakan as-sa'adatu syai'un maknawi. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang maknawi. Hanya enggak berupa fisik, tidak berupa benda. Dia maknawi. Ada tapi enggak terlihat oleh mata. La yura bil ain, tidak bisa dilihat oleh mata. Wala yuqasu bil kam,
juga tidak bisa dibandingkan dengan materi. Wala yushtara bidinar, tidak bisa juga dibeli dengan uang. Yang namanya kebahagiaan tadi. Akan tetapi dia adalah syai'un yash'uru bihil insan, sebuah perasaan yang ada dalam diri manusia, yang dengan perasaan itu jiwanya merasakan shafa'un nafs, kejernihan dan ketenangan hati. Wa tuma'ninatul qalbi, perasaan yang membawa kepada ketenangan hati. Wa insyirahu sadr, dan lapang dadanya. Warahatul dhamir, dan hatinya teduh. Bapak Ibu rahimakumullah, semua orang bisa merasakan itu. Semua orang bisa mendapatkan dan berhak mendapatkan itu. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Apakah bisa didapatkan dengan materi, harta, atau dengan hal-hal yang lain kita dapatkan? Bapak Ibu rahimakumullah, lalu beliau menjelaskan orang yang bahagia, la sa'adata bila sakinatin, tidak ada yang disebut kebahagiaan kalau orang itu tidak tenang dan tentram. Yang tenang dan tentram itu adalah jiwanya. Tenang dan tentram itu adalah pikirannya, tidak galau, tidak merasa sedih, tenang dalam kehidupannya. La sa'adata bila sakinatin, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu rahimakumullah, dan orang tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dan ketenteraman la sakinata bila imanin, tidak ada ketenangan dan ketenteraman kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebahagiaan kita itu ada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan ketenteraman itu ada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh kaum Quraisy dan Rasulullah ingin hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk pergi hijrah ke Madinah, tetapi tidak langsung pergi ke Madinah, mampir di Gua Hira, bersembunyi sementara di situ untuk membuat siasat supaya orang-orang Quraisy tidak bisa mengejar. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Hira, apa yang terjadi? Dikejar oleh orang-orang Quraisy dan sampai ke Gua Hira. Ketika kaum Quraisy sampai ke Gua Hira, di depan pintu gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ayna." Dia pasti melihat kita di sini, dalam gua. Ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan, perasaan Sayyidina Abu Bakar, merasa khawatir, merasa galau, merasa ketakutan, apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Kamu jangan mengira kita berdua di dalam Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga yang bersama kita. Maka turunlah ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Bapak Ibu rahimahullah, seketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu hilang rasa kekhawatirannya, muncul rasa ketenangan dan ketentramannya. Dari mana sumber ketenangan dan ketentraman itu? Sumbernya adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita ingat kepada Allah, apakah akan menenteramkan hati kita? Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, menyebut Allah, akan menenteramkan, menenangkan hati kita. Pertanyaannya, apakah kita dengan zikir kepada Allah hati kita jadi tenang dan tentram? Ini masalah besar dalam kehidupan kita. Kehidupan yang banyak mengganggu pikiran kita, banyak menguras konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika zikir kepada Allah, kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, atau kita sebut la ilaha illallah, kita zikir la haula wala quwwata illa billah, apakah itu akan menenangkan hati kita? Sebagaimana kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Kekuatan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah yang maha segalanya, itulah yang memberi ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu rahimahullah, ada orang yang bilang kita beriman kepada Allah, tetapi iman kita sering tertinggal di rumah. Begitu. Kita yakin dengan adanya Allah, kita yakin dengan Allah maha berkuasa, kita yakin Allah maha berkehendak, kita yakin dengan Allah maha segala-galanya. Tetapi keyakinan itu ketika kita berinteraksi dengan kehidupan dunia, seolah-olah keyakinan ini berada di luar diri kita, sehingga ketika suatu saat ada yang menimpa diri kita, kita nggak sadar bahwa ada Allah bersama kita. Bapak Ibu rahimahullah, ketika musibah menimpa kita, kita sedihnya luar biasa. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita gembiranya melampaui batas, senangnya luar biasa, nggak ingat lagi dengan Allah yang ngasih, yang memberi. Bapak Ibu rahimahullah, maka keimanan itu adalah sumber kebahagiaan seseorang. Orang yang bahagia tanpa didasari oleh keimanan yang tidak dimunculkan dari imannya kepada Allah, imannya kepada akhirat, maka kebahagiaan akan semu, sementara saja, sementara akan hilang, akan sirna. Bapak Ibu rahimahullah, dalam surah Al-Hadid Allah katakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan dalam masalah dunia, juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang mau dapatkan. Maka kita harus paham, tidak ada satu musibah yang menimpa diri kita itu melainkan sudah ditulis oleh Allah. Ma asabaka min musibatin, apa yang menimpa kamu dari musibah terhadap dirimu atau terhadap keluargamu, melainkan illa fi kitabin min qabli an nabraha, itu adalah sudah ditulis oleh Allah sebelum kau diciptakan. Pemahaman kita, keimanan kita kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah, itulah yang membuat kita tenang dan tentram. Bapak Ibu rahimahullah, karakter yang dimiliki oleh seorang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib terhadap orang yang beriman kepada Allah. Keajaiban itu terlihat pada dua sisi. Idza asabathu sarra, apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenyamanan, kelapangan, kesuksesan, syakara, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, apabila ditimpa oleh kesulitan, musibah, sabar, dia sabar.
kedua-duanya itu ada kebaikan baginya. Dan keduanya itu, sikap itu kata Rasulullah, la yakunu zalika illa fil mu'min. Sikap yang syukur ketika mendapat nikmat, sabar terhadap musibah, itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan, ketenteraman, dan tidak ada ketenangan dan keteraman kita dapatkan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari kebahagiaan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membawa ketenangan hidup kita, ketenteraman kita. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dan ketenteraman? Atau asbab, sebab yang bisa memunculkan ketenangan dan ketenteraman bagi jiwa kita atau diri kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kitab Al-Iman wal Hayat menjelaskan, orang akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman apabila seseorang mukmin merespon dan melaksanakan nidaul fitrah, panggilan fitrahnya. Bapak Ibu rahimahullah, kita diciptakan punya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Manusia yang sejak Nabi Adam sampai hari ini itu enggak berbeda. Jadi enggak ada teori manusia itu berasal dari evolusi, teori Darwin itu enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Manusia yang diciptakan dari Adam sampai sekarang sama, bersumber dari awalnya dari tanah, diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian dari situlah dari Adam muncul keturunan yang sumbernya adalah dari setitis air yang hina, air mani, pertemuan antara indung telur perempuan dan air mani laki-laki, maka terciptalah manusia yang itu bersumber dari saripati, tanah dan tumbuhan. Bapak Ibu rahimahullah, karakter manusia yang kita dari Adam sampai sekarang itu sudah berbeda. Manusia itu sama, dia punya jiwa, punya roh, punya akal, punya jasad. Dan manusia yang diciptakan, kita yang diciptakan punya fitrah, punya sifat asasi yang ada pada diri manusia. Ketika sifat fitrah kita tidak terpenuhi, orang tidak akan bisa bahagia. Bapak Ibu rahimahullah, ada yang disebut dengan fitrah imaniyah, fitrah keimanan. Dalam agama kita, dalam Al-Quran, tidak ada orang yang disebut dengan ateis, itu tidak ada. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu bohong. Bapak Ibu rahimahullah. Bapak Ibu rahimahullah, kalau mau buktikan, bisa kita lakukan. Atau ada terjadi di hadapan kita, ada orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Contoh kecil saja, Bapak Ibu rahimahullah. Al-Quran menyebutkan, memberikan gambar begini. Ketika seseorang berlayar di lautan, ketika dia naik kapal pesiar, kapal pesiar yang besar itu, kemudian berlayar ke lautan, dibawa oleh angin yang sepoi-sepoi, gelombang tenang, wafarihu biha, dia akan senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa, bisa dikatakan menurut dia bahagia. Tetapi tiba-tiba ja'ahu rihun asif, tiba-tiba datang angin tufan, angin yang betul kencang, gelombang sudah mulai besar, awan di atas kabut hitam, dan kapalnya sudah mulai berguncang, goyang. Apa kira-kira yang terjadi? Ketika itu manusia muncul fitrah keimanannya. Apa fitrah keimanannya? Dalam kondisi itu dia sudah meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang pun dari besarnya gelombang
angin yang begitu kencang, awan hitam yang kabut di atas menyelimuti kapal. Dia sudah pasrah. Pasrah kepada siapa? Kepada Sang Maha Kuasa. Itu namanya muncul fitrah seseorang, pengakuan dia terhadap Sang Maha Kuasa. Yang tadi dia nggak pernah ingat, nggak pernah tahu tentang, nggak pernah mengakui adanya Sang Penguasa. Maka ketika itu muncul kepasrahan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa. Itu fitrah manusia. Orang kalau lagi nyaman, gak diingat dengan Allah. Kalau sudah sakit, sudah terbaring di atas ranjang sakit, baru muncul fitrah imaniyahnya. Ya Allah, gak ada yang bisa menyelamatkan, gak ada yang bisa menyembuhkan aku kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu kapan? Ketika udah sakit, udah parah. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, ketika dia selamat dari ombak gelombang besar sampai ke daratan, dia lupa lagi dengan fitrah keimanan itu. Akhirnya apa? Ketika sampai ke daratan, dia kembali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah manusia. Orang tidak akan tenang, tidak akan tentram kalau fitrah keimanannya itu tidak terpenuhi. Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu, keimanan kepada Allah itulah satu-satunya sumber ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, ada yang disebut fitrah insaniyah, fitrah kemanusiaannya. Fitrah kemanusiaan harus terpenuhi. Apa salah satunya? Bapak Ibu rahimahullah, dulu itu ada kisah, ada pencuri kemudian ngambil barang orang. Setelah dia ambil, dia taruh di tempat yang tersembunyi. Kemudian barang yang dicuri orang lagi, dicuri maling lagi. Ini namanya apa bahasa kita? Maling mencuri punya maling. Tapi udah Allah. Di situ fitrah maling muncul. Ketika dia mencuri, dia sebenarnya tidak sadar bahwa setiap orang itu pasti punya fitrah memiliki namanya hak tamlik, memiliki terhadap sesuatu. Ketika itu diambil, orang akan marah. Itu fitrah manusia. Nah, maling tadi saja ampunnya diambil, marahnya luar biasa. Mungkin lebih marah daripada ampun orang yang diambil yang pertama ini. Yang bisa keluar bahasa banyak umur bangsa siapa yang ambil ampun. Padahal sudah mencurahkan budayanya. Itu fitrahnya, fitrah hak tamlik, hak untuk memiliki. Contoh lain, orang tidak akan tenang dan tentram ketika fitrah yang disebut asidik, kejujuran dalam diri seorang. Tidak akan merasa tenang dan tentram kalau orang itu tidak bersifat jujur, akan kalahkan oleh faktor-faktor lain, faktor nafsunya, syahwatnya, faktor kebutuhannya, lalu kejujurannya terkalahkan. Tetapi ketika dia normal, maka orang semuanya punya fitrah jujur. Kenapa? Orang nggak mau dibohongi. Tidak mau dibohongi itu artinya fitrah manusia. Jangankan manusia, binatang aja kalau dibohongi saling. Dan kita panggil ayam kalau ngasih makan, nggak ada. Masih untung kalau nggak disambarnya muka kita. Itu binatang saja punya sifat ini. Nah, ketika manusia fitrah kejujurannya tidak terpenuhi dalam dirinya, tidak dilaksanakan, orang tidak akan tenang dan tentram. Kenapa? Karena dia berbohong. Itu fitrah ya. Jadi berbohong itu sebenarnya melanggar fitrah manusiawinya. Siapapun yang berbohong, yang berdusta, pasti tidak akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Istilah orang, sekali berbohong, untuk mempertahankan kebohongan satu itu butuh 10 kebohongan. Begitu. Ya. Sekali berbohong, untuk mempertahankan satu kebohongan membutuhkan 10 kali kebohongan lagi. Sampai kapan kebohongan itu
harus dipertahankan terus dengan kebohongan. Ketika itu dipertahankan, maka ketenangan dan ketentraman dalam nggak akan ada. Takut dia kalau ketahui orang, takut kalau kebohongannya terbongkar. Tidak akan ada itu misalnya ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Fitrah manusiawinya nggak ada, nggak terpenuhi. Tapi udah itu yang pertama. Jadi respon jiwa seseorang terhadap fitrah kemanusiaannya, fitrah keimanannya itu harus terpenuhi kalau untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Samping dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwa seseorang menemukan rahasia kehidupan. Bapak Ibu rahimahullah, rahasia kehidupan yang sering muncul dalam pertanyaan diri seseorang. Ini pertanyaan yang harus kita tuntaskan untuk menjawab, Bapak Ibu rahimahullah. Pertanyaannya simpel. Kenapa ada kehidupan? Kenapa ada kematian? Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Akan kemana kita setelah kematian? Itu pertanyaannya kecil, tetapi sangat menentukan ketenangan dan ketentraman seseorang. Ihtidaa al-mu'min ila sirril wujudi. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku melakukan itu? Untuk apa aku hidup? Bagaimana? Pernah kayak kita bertanya gitu, menyingkap rahasia-rahasia. Kenapa Allah ciptakan manusia? Untuk apa Allah ciptakan manusia? Terus setelah dia hidup ke dunia, habis itu nggak ada, tinggal nama saja. Pertanyaan kemana dia? Kemana dia? Bapak Ibu rahimahullah, menjawab itu tidak ada yang bisa kecuali Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, jawaban-jawaban apa yang sering muncul dalam diri kita seperti itu dijawab dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Quran ayat 38-39. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, masuk manusia, hewan, binatang dan sebagainya, la'ibin, kami tidak menciptakannya sia-sia, tidak diciptakan untuk main-main. Berarti ada satu tujuan penciptaan makhluk secara khusus manusia. Bapak Ibu rahimahullah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti visi dan misi manusia ketika dia menjalankan, dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu rahimahullah, binatang diciptakan dia tidak pernah menyimpang dari visi dan misinya. Contoh, ayam diciptakan untuk apa? Untuk dimakan oleh manusia. Ketika kita sembelih, pernah gak dia protes? Jangan sembelih aku. Tidak pernah. Memang ayam itu diciptakan untuk disembelih, untuk dimakan oleh kita. Kalau ada manusia yang memperlakukan ayam bukan untuk dimakan, bukan untuk dinikmati, itu lebih parah dari ayam. Manusia itu. Kalau ada sapi, kalau ayam dimanfaatkan untuk apa namanya? Saung ayam, itu yang menyaung ayam itu lebih parah dari ayam sendiri. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak sesuai misi dan visi kehidupannya. Hidup nyaung ayam. Sementara ayam itu sendiri tidak pernah protes ketika kita sembelih, karena misinya apa itu? Dia setelah disembelih selesai dia kasih makan, bumbu, kemudian sembelih, dimasak, kita itu memang kehidupan ayam. Sapi juga begitu, kambing juga begitu. Cuma masalahnya, parahnya, kalau manusia tidak
memenuhi rahasia hidupnya, visi dan kehidupan itu sangat, Allah katakan sangat sesat daripada binatang. Itu Allah. Allah katakan laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu manusia yang punya hati tapi tidak bisa memahami mana yang baik mana yang buruk, tidak bisa memahami mana yang hak mana yang batil. Walahum azanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, murang mana curang, tidak bisa. Kata Allah apa? Ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu punya hati, punya mata, punya telinga, kehidupannya kal an'am, kayak binatang. Ini apa yang disebutkan? Kal an'am, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Itu luar biasa kalau kita baca paham itu. Sebenarnya apa namanya? Pukulan terhadap manusia itu sendiri. Diri kita sendiri. Bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu rahimahullah, ulama memberikan penjelasan tentang kenapa orang yang punya hati, punya telinga, punya mata dikatakan oleh Allah ketika tiga alatnya itu tidak berfungsi untuk mendapatkan kebaikan, tidak beribadah kepada Allah, lebih sesat dari binatang. Karena ada dua hal. Yang pertama, kehidupan binatang itu tidak ada panduan, nggak ada namanya buku, nggak ada risalah tata cara kehidupan anjing, tata cara kehidupan sapi, tata cara kehidupan kambing, itu nggak ada. Buku petunjuk nggak ada kehidupan binatang. Sementara manusia diberi oleh Allah petunjuk. Itu apa? Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, petunjuk. Berarti kalau manusia tidak menggunakan buku petunjuknya, Al-Quran dan Sunnah, lebih sesat dari binatang. Karena binatang nggak ada punya petunjuk, wajar saja kehidupannya seperti itu. Nggak ada rasa malu, nggak ada aturan, wajar hidup binatang. Tengah orang dia main aja gitu. Dia punya petunjuk, dia itu binatang. Makan orang makanan. Yang kedua, manusia punya akal juga, yang bisa berpikir, bisa membedakan mana yang mana. Sementara binatang tidak punya akal, dia hanya punya insting namanya, naluri kebinatangan, insting. Hebatnya binatang, insting itu kalau dia lapar dia makan, kalau dia kenyang berhenti. Itu hebat binatang, insting. Manusia ada lapar makan, sudah kenyang belum tentu berhenti. Ya, kenyang deh, tiba-tiba datang makanannya lebih nyaman kan, ini enak ini, padahal ada kenyang nggak malas ya. Akhirnya apa? Dengan akalnya ini kesempatan bisa dapat lagi, lebih masa makan pulang. Nah itu lebih parah binatang. Bapak Ibu rahimahullah, jadi kesimpulan adalah kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan kalau tanpa ketenangan dan ketentraman. Ketentraman itu satu-satunya sumbernya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana keimanan kita kepada Allah, maka sejauh itulah kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Tanpa keimanan kepada Allah, kita hanya merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Sebentar dia akan hilang, muncul hilang, datang hilang. Tetapi kebahagiaan yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang terus-menerus membersamai kita, karena kebahagiaan itu ada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan apa yang disebut dengan satu kata as-sa'adah atau bahagia. Jadi bahagia itu adalah cita-cita semua orang, keinginan semua orang,
tetapi banyak orang yang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan itu, bagaimana cara mendapatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.